Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Kali ini, Yun Che bertahan selama 14,5 jam. Yun Che, yang terus-menerus dalam kondisi konsentrasi penuh sehingga dia bisa menahan badai spasial, tidak menyadari perubahan jumlah waktu yang bisa dia tahan untuk melawannya. Namun Jasmine telah menghitungnya dengan tepat, meskipun itu hanya peningkatan 30 menit, tapi itu sudah cukup untuk mengungkapkan bahwa tubuh dan kekuatan Yun Che telah mengalami sejumlah perubahan halus yang mengejutkan setelah dia ditempa oleh badai 14 jam terakhir. Begitu Yun Che mencapai titik kritis lagi, badai spasial kembali mereda. Yun Che, yang satu kakinya berada di dalam kubur, terjatuh ke lantai, dan mulai terengah-engah mencari udara. Kemudian, dia menggunakan 40% konsentrasinya untuk melawan badai spasial yang lebih tenang, dan 60% lainnya untuk memulihkan kekuatannya dan menyembuhkan luka-lukanya. Setelah dia pulih ke tingkat yang cukup, turbulensi spasial mulai menjadi liar sekali lagi. Pada percobaan ketiga, Yun Che bertahan selama 15 jam. Dan pada hari keempat, dia bertahan hampir 16 jam. Waktu, di dalam ruang kecil yang tak terhindarkan dan bencana spasial yang tampaknya tak ada habisnya, perlahan mengalir. Pada periode ini, Yun Che tidak terlibat dalam pertempuran dengan siapapun, tapi setiap nafas yang dia hirup, bahkan lebih berbahaya dan mengancam nyawa daripada pertarungan apapun. Tubuhnya perlahan menjadi semakin tangguh setiap kali beregenerasi. Dia tidak punya waktu luang untuk melatih kekuatannya yang dalam, tetapi kekuatan itu mengalami pertumbuhan yang sangat eksplosif, menjadi semakin kuat saat dia melepaskan dan memulihkan energinya yang dalam pada frekuensi yang menakutkan. 8 bulan kemudian, kekuatan mendalam Yun Che telah menembus langsung ke tingkat kelima dari tahap awal alam mendalam langit, dia rata-rata mencapai 1 tingkat setiap 2 bulan. Ini adalah alam mendalam langit yang sedang kita bicarakan. Naik dari tingkat 1 ke tingkat 5 dalam alam mendalam langit jauh lebih sulit daripada berpindah dari tahap awal alam mendalam tahap dasar ke puncak alam mendalam bumi. Ini berarti bahwa kecepatan peningkatannya dalam 8 bulan ini bahkan lebih cepat daripada kecepatan peningkatannya dalam 3,5 tahun sejak ia menerima vena mendalam Dewa Jahat. Tingkat peningkatan ini sudah cukup untuk membuat takjub dan membingungkan para ahli terhebat di benua langit yang mendalam. Pada saat yang sama, karena Yun Che sebagian besar berada dalam keadaan di mana dia melepaskan energinya yang dalam pada keluaran maksimum, meskipun tingkat energinya yang dalam meningkat dengan kecepatan yang sangat tinggi, tingkat energinya sangat stabil dan kental. Kekuatannya yang dalam tidak pernah mengalami keringanan atau ketidakstabilan yang biasanya terjadi seiring dengan peningkatan energi yang sangat cepat. Kali ini, dia benar-benar bertahan selama 5 hari. Jasmine bergumam pada dirinya sendiri dengan lembut. Matanya dengan jelas mendokumentasikan setiap perubahan Yun Che. Pada saat ini, Yun Che sekali lagi mencapai titik kritis dari apa yang bisa dia tanggung. Menyusul melemahnya kekuatan dan kemampuan regeneratifnya, tubuh Yun Che mulai terdistorsi dengan keras. Suara gertakan terdengar, dan tulang Yun Che mulai patah karena kekuatan badai spasial, sementara meridiannya mulai pecah. Sepertinya itu sudah cukup. Jasmine mengulurkan tangannya, bermaksud memotong sebagian besar badai spasial. Pada saat ini, Yun Che tiba-tiba menjerit marah, ketidakpuasan dan rasa sakit keluar dari mulutnya. Kekuatan dan semangatnya yang mendalam seharusnya habis tetapi mereka mulai membengkak saat Yun Che dengan gigi menahan serangan badai spasial terhadap tubuhnya. Akibatnya gerakan Jasmine menjadi lebih lambat saat dia melihat tubuh Yun Che mulai memancarkan kilatan cahaya redup dan dalam. Dia bergumam pada dirinya sendiri, berkata, apakah dia akan membuat terobosan lagi? Itu tidak benar. Teriakan naga yang rendah dan menakjubkan mulai bergema dari tubuh Yun Che, menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar. Saat teriakan naga bergema,
bayangan naga biru muncul di belakang Yunche. Bayangan naga itu meluas dengan cepat, berlanjut selama 5 tarikan napas penuh sebelum menghilang secara bertahap. Pada saat yang sama, Jasmine bisa merasakan kehadiran naga Azure Purba dari tubuh Yunche, meskipun kehadirannya sepertinya memasuki hutan belantara kematian. Suara pergerakan tulang yang tajam dan jelas mulai terdengar dari tubuh Yunche. Namun ini bukanlah suara tulang yang patah, melainkan suara tulang yang perlahan beregenerasi. Bahkan dagingnya mulai beregenerasi, namun jiwanya tetap tandus dan lemah, terhuyung-huyung di tepi jurang. Namun, dalam kondisi spiritual yang kelelahan dan tegang inilah, dia dengan gigih menahan dampak badai spasial. Garis keturunan Dewa Naganya telah mencapai konsentrasi 1/1000. Jasmine berkata dengan suara heran, dia jauh lebih jelas daripada Yunche tentang pentingnya memiliki 1/1000 garis keturunan Dewa Naga. Dalam keadaan normal, di dalam tubuh manusia dari alam yang lebih rendah, dibutuhkan waktu bertahun-tahun hingga sejumlah kecil sumsum Dewa Naga di tubuh Yunche hanya menghasilkan 1 tetes darah Dewa Naga. Namun di dalam bahtera mendalam primordial ini, setelah tubuhnya mengalami kelahiran kembali yang tak terhitung jumlahnya, sambil menstimulasi sumsum Dewa Naga pada saat yang sama, dengan tambahan makanan yang berasal dari energi langit dan bumi yang dihasilkan oleh Jalan Agung Buddha. Semua ini digabungkan untuk meningkatkan ketebalan darah Dewa Naga Yunche hampir 20 kali lipat dalam kurun waktu kurang dari setahun. Yunche saat ini, bahkan tanpa melepaskan sedikit pun energi yang mendalam, sudah memiliki fisik yang diperkuat ke titik di mana tubuhnya bisa menerima serangan dari tahta tingkat rendah, dan pada dasarnya tidak menerima luka nyata dari serangan itu. Sepertinya dia bisa terus melawan lebih lama lagi. Jasmine menurunkan telapak tangannya, dan dengan mata yang berkilauan dengan cahaya merah, terus mengamati Yunche, mengamati setiap perubahan yang terjadi padanya. Pada awalnya, dia terus membuat rencana untuk menjadikan Yunche perkasa, dengan tujuan untuk membentuk kembali tubuhnya. Namun saat kekuatan Yunche meningkat sedikit demi sedikit, dengan kecepatan yang jauh melebihi perhitungan awalnya, sebuah keinginan tanpa sadar terbentuk di dalam hatinya. Keinginan untuk melihat sejauh mana manusia ini bisa melangkah sebelum dia meninggalkannya, dan keinginan ini terus tumbuh semakin kuat. Hanya saja dia sendiri belum menyadarinya. Waktu terus mengalir, dan tanpa disadari, sejak Yunche memasuki primordial mendalam arc, 18 bulan penuh telah berlalu. Dan Yunche bertahan dalam badai spasial yang tidak pernah berhenti selama 18 bulan penuh. Suara ledakan spasial sangat keras, namun apakah itu Yunche atau Jasmine, keduanya sudah terbiasa dengan suara ini. Dan hal lain yang sudah biasa mereka lakukan adalah kehadiran satu sama lain. Alasan mengapa Yunche bisa bertahan dengan pahit di tempat yang mengancam jiwa dan menakutkan ini adalah karena dia tidak sendirian. Karena meski Jasmine terus-menerus memperingatkan dan memarahinya, dia juga menemani dan mendukungnya. Bahkan setelah menghadapi bencana seperti itu, masih ada seseorang yang menghadapinya bersama-sama, seseorang yang berkali-kali menyelamatkannya dari kebingungan dan keraguannya dengan mengarahkannya ke arah yang benar. Adapun Jasmine, dalam beberapa tahun terakhir ini, hanya Yunche yang ada di sampingnya. Meskipun penampilannya tidak pernah berubah sejak dia bertemu Yunche, dari segi usia, dia telah tumbuh dari usia 13 menjadi 18 tahun. Dalam hidupnya, lebih dari 1/4 waktunya dihabiskan hanya bersama Yunche, dan masih banyak lagi tahun-tahun mendatang, dan karena hal itu sudah menjadi kebiasaan, dan karena seseorang cenderung mengabaikan apa yang sudah menjadi kebiasaannya, tak satu pun dari mereka pernah memikirkan hal ini. Jika suatu hari keduanya harus berpisah, bagaimana jadinya? Sudah setengah bulan, Jasmine merenung ketika dia mengamati keadaan Yunche saat ini. Setelah dia mencapai apa yang bisa dikatakan sebagai terobosan lain yang tidak bisa dijelaskan,
Yun Che telah bertahan selama 15 hari penuh sebelum situasinya menjadi berbahaya lagi. Saat Jasmine hendak menghalangi badai spasial, seluruh ruang mulai bergetar hebat, dan suara gemuruh raksasa keluar dari segala arah. Situasi ini berlangsung selama 10 napas. Permutasi baru ini menyebabkan alis Jasmine berkerut, dan dia hendak melepaskan auranya untuk menyelidiki apa yang terjadi pada primordial mendalam Ark. Ketika tiba-tiba, badai spasial menjadi tenang dengan cepat dan keretakan spasial yang tak henti-hentinya, ganas, dan merusak secara tidak disengaja lenyap. Bahkan distorsi di ruang angkasa mulai menyusut menjadi riak-riak kecil sebelum akhirnya menghilang sepenuhnya, dan pada akhirnya, bahkan suara ledakan spasial telah hilang sama sekali. Segalanya menjadi sunyi senyap. Turbulensi spasial, dalam situasi di mana Yun Che dan Jasmine belum siap menghadapinya, telah menghilang, dan satu-satunya alasan turbulensi spasial akan hilang adalah tabut mendalam primordial telah berhenti. Berhenti. Kok bisa berhenti? Jasmine menyatukan kedua alisnya. Mungkinkah primordial mendalam Ark tidak hanya berhenti di benua langit yang mendalam, tapi di lokasi lain juga? Turbulensi spasial telah hilang sama sekali, bukannya sudah mereda seperti sebelumnya, tapi sudah hilang sama sekali. Perubahan ini memberikan sentakan pada semangat Yun Che yang benar-benar lelah, namun dia berada dalam kondisi di mana dia tidak dapat berbicara atau memperhatikan sekelilingnya. Sebaliknya dia dengan putus asa memusatkan semangatnya, dan mulai menyembuhkan luka-lukanya menggunakan Great Way of the Buddha. Tanpa adanya turbulensi spasial, jalan agung Buddha menyerap energi langit dan bumi dengan kecepatan 10 kali lebih lambat dari sebelumnya. Meskipun pemulihannya jauh lebih cepat daripada orang normal, dibandingkan dengan 18 bulan yang ia habiskan dalam badai spasial, pemulihannya sangat lambat. Tanpa perlu membagi perhatiannya untuk melawan turbulensi spasial, hati Yun Che telah sepenuhnya stabil. Perasaan ini seperti dia melangkah dari api penyucian langsung ke surga yang seperti mimpi. Meskipun mentalnya terkuras, dan seluruh tubuhnya lemah serta menderita rasa sakit yang luar biasa. Perasaan rileks ini hampir membuatnya merasa seperti melayang. 18 bulan penuh, dia telah bertahan di api penyucian selama 18 bulan dan sekarang dia akhirnya melihat fajar yang cemerlang dan cerah. Jasmine tidak mengganggunya, dia juga tidak pergi keluar untuk menyelidikinya. Tubuhnya tenggelam, dan dia berdiri di depan Yun Che, mengamati keadaannya saat ini sambil menatap dinding sekitarnya yang lebih keras dari batu surgawi. Matanya yang berembun tanpa ekspresi tanpa riak, pikirannya penuh misteri. Seharian telah berlalu, dan suasananya tetap sunyi dan hening, tanpa ada ledakan tiba-tiba yang muncul. Ketika muncul di benua langit yang mendalam, ia berhenti selama setengah tahun. Tidak ada cara untuk mengetahui apakah keheningan ini akan berlangsung selama setengah tahun juga. Juga tidak ada cara untuk mengetahui di mana primordial mendalam Ark telah berhenti saat ini. Dan sepanjang hari, Yun Che hanya duduk bersila di lantai, luka di tubuhnya sembuh hingga sekitar 70%. Nafasnya juga menjadi stabil, dan semangatnya telah pulih dengan cepat. Oleh karena itu, sekarang adalah saat yang tepat untuk membangunkan Yun Che. Jasmine, yang tertidur sepanjang hari, membuka matanya dan memandang Yun Che. Dia bersiap untuk membangunkannya ketika tubuh Yun Che mulai mengalami perubahan mendadak. Pagoda emas kusam yang berputar perlahan di atas kepala Yun Che mulai berputar dengan cepat, dan warna pagoda perlahan menjadi semakin kaya. Dari emas kusam, lambat laun berubah menjadi warna emas berkilau. Setelah itu, cahaya keemasan mulai tenggelam dan menyebar ke seluruh tubuh Yun Che. Seolah-olah Yun Che mengenakan lapisan pakaian emas yang kabur. Mungkinkah, mata berbintang Jasmine berkilat karena terkejut. Yun Che sendiri, telah memasuki kondisi yang sangat halus. Tiba-tiba, dia tidak merasakan sakit atau mendengar suara apapun. Seolah-olah segala sesuatu di sekitarnya menghilang dalam sekejap.
Dia merasa seolah-olah tubuhnya sedang melayang ringan dan berenang bebas di langit tanpa batas. Antara langit dan bumi, dan di dalam ruang yang kacau, seolah-olah hanya keberadaannya yang tersisa. Kekuatan alam yang agung dan tenang tak terbandingkan mengalir ke arahnya. Kekuatan menyelimuti seluruh tubuhnya dan mengalir ke dalam tubuhnya, menyembuhkan luka-lukanya, memulihkan energinya yang dalam, dan menyempurnakan tubuhnya. Kekuatan energi ini terasa familiar, namun asing baginya, dan jauh lebih murni dari sebelumnya. Harus dikatakan bahwa meskipun mereka adalah kekuatan energi yang sama, seolah-olah mereka adalah kekuatan energi pada tahap lain. Kesadarannya memberitahunya, bahwa Jalan Agung Sang Buddha, sekali lagi telah membuat terobosan. Dan terobosan kali ini, benar-benar berbeda dengan beberapa terobosan di masa lalu. Beberapa terobosan pertama, bisa dikatakan sebagai terobosan level dalam tahap yang sama. Sementara terobosan kali ini, sensasi aneh itu, benar-benar merupakan terobosan dari dunia besar dari sebuah panggung, ke panggung yang jauh lebih tinggi. Saat itu, ketika dia membuat terobosan ke tingkat ketiga Jalan Besar Buddha, Jasmine pernah mengatakan kepadanya bahwa setiap 3 tingkat Jalan Besar Buddha adalah sebuah titik balik. 3 yang pertama dapat dianggap sebagai ranah tahap awal. Setelah memasuki tingkat keempat, itu berarti melangkah ke alam tingkat menengah, dan melangkah ke tingkat keempat dengan tubuh manusia, bahkan lebih sulit daripada naik ke surga itu sendiri. Namun, saat ini, dengan rentang waktu 3 tahun dari terobosan sebelumnya, dia telah berhasil melangkah ke tingkat keempat Jalan Agung Buddha, yang oleh Jasmine disebut sebagai tugas bahkan lebih sulit daripada naik ke surga itu sendiri. Pengembangan Jalan Agung Buddha tidak bergantung pada pertempuran, juga tidak bergantung pada keberadaan energi yang dalam. Pertumbuhannya, terutama bergantung pada pemahaman dan wawasan. Dalam 18 bulan ini, Jalan Agung Buddha Yunce pada dasarnya telah beredar setiap detik, dan lebih dari 80% waktunya, ia berada dalam kondisi sirkulasi pada tingkat terbesar dan batas tertinggi. Jumlah besar kekuatan langit dan bumi yang diserap hampir tidak dapat dihitung. Secara halus, komunikasinya dengan kekuatan alam dan pemahamannya terhadap Jalan Agung Sang Buddha, terus-menerus semakin mendalam. Dia akhirnya berhasil menembus kemacetan tingkat keempat, dan melangkah ke ranah baru Jalan Agung Sang Buddha. Tubuhnya juga terlahir kembali dari baptisan yang diberikan oleh Jalan Agung Buddha pada tingkat yang lebih tinggi. Dan, itu adalah kelahiran kembali pada tingkat yang ekstrim. Menyusul terobosan Yunce dalam Jalan Besar Buddha, kecepatan pemulihan luka-lukanya juga meningkat secara instan. Luka di tubuhnya menutup dengan kecepatan yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Melalui luka penutup Yunce, Jasmine bisa melihat bahwa darahnya jelas bercampur dengan warna emas tipis. Tingkat keempat dari Jalan Agung Sang Buddha, langkah pertama menuju tubuh para suci yang legendaris. Dia sebenarnya menggunakan waktu kurang dari 5 tahun, dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat dari kakak. Jasmine bergumam ringan. Saat ini, dia sebenarnya agak kurang sehat. Bahkan dengan pengetahuan dan pengalamannya, dia masih sangat takjub dengan terobosan Yunce kali ini. Untuk 3 terobosan pertama, meskipun Yunce selalu melampaui prediksinya, itu hanya sedikit mengejutkannya. Sementara kali ini, perasaannya benar-benar harus digambarkan dengan kata kaget. Karena terobosan ke tahap keempat Jalan Besar Buddha adalah konsep yang sama sekali berbeda dari 3 tahap pertama. Meskipun terobosannya sangat terkait dengan 18 bulan kultivasi seperti neraka dalam turbulensi dimensi, Jasmine jelas tahu bahwa itu tidak benar, seluruh alasannya. Alasan yang paling penting adalah kemampuan komprehensif, dan keberuntungan. Dengan kata lain, ketertarikan dan dukungan dari ruang alami yang kacau terhadapnya. Jika tidak, ketika ditukar dengan seseorang yang memiliki tubuh yang sama, kekuatan yang sama,
tetapi kemampuan komprehensif yang berbeda dan keberuntungan yang relatif normal dalam turbulensi spasial yang sama. Lupakan 18 bulan, bahkan jika dia diberi waktu 18 tahun, atau bahkan 180 tahun, atau bahkan 1800 tahun, akan sangat sulit baginya untuk menerobos ke tingkat keempat Jalan Agung Sang Buddha. Kebenaran di depan matanya telah memberitahu Jasmine bahwa kemampuan komprehensif Yun Ce, dan keberuntungannya, sebenarnya jauh melampaui kakaknya. Dalam 4 jam, tubuh Yun Ce telah sepenuhnya disempurnakan. Pagoda Buddha di atas kepalanya lenyap, dan semua luka luar dan dalam di tubuhnya juga sembuh total. Dia membuka matanya, dan pada saat itu pupil matanya bersinar, sedikit cahaya keemasan melintas. Sangat bagus. Jasmine, pada kesempatan yang sangat langka ini, mengangguk memuji. Saya tidak menyangka bahwa Anda benar-benar akan menembus tingkat keempat Jalan Agung Buddha dengan begitu cepat. Anda sudah mampu menyerap kekuatan alam pada tingkat yang lebih tinggi lagi. Pemurnian dari Jalan Besar Buddha tingkat keempat memberi Anda kekuatan lengan sebesar 50.000 kg. Kekuatan dan kecepatan pemulihan tubuhmu saat ini, tidak kalah sedikit pun dengan anugerah garis keturunan Dewa Naga. Dengan integrasi garis keturunan Dewa Naga, meski kekuatanmu masih kurang, kekuatan tubuhmu sama sekali tidak kalah dengan Raja Setengah Langkah. Berdasarkan kecepatan pemulihan, kamu bahkan telah melampaui Raja yang sebenarnya. Saat ini, kamu seharusnya bisa menggunakan api penyucian dengan relatif mudah. Namun, meskipun pertumbuhanmu luar biasa, kamu tidak boleh mengaktifkan gerbang surga dengan gegabah. Tingkat pertama Jalan Agung Sang Buddha memberikan kekuatan lengan sebesar 2000 kg, tingkat kedua Jalan Agung Sang Buddha memberikan kekuatan lengan sebesar 4000 kg, tingkat ketiga dari Jalan Besar Buddha menganugerahkan kekuatan lengan sebesar 10.000 kg. Namun ada lompatan besar dalam apa yang diberikan oleh tingkat keempat, kekuatan lengan sebesar 50.000 kg. Meskipun peningkatan kekuatan tubuh tidak dapat dirasakan secara intuitif, secara alami masih pada tingkat yang menakjubkan yang mirip dengan peningkatan kekuatan lengan. Dengan tubuhnya saat ini, kemampuan pemulihannya, dan tingkat Jalan Agung Sang Buddha, turbulensi spasial yang normal pada dasarnya tidak lagi mampu menyebabkan bahaya yang nyata baginya. Dia bisa hidup di dalam tanpa merasakan sedikit pun tekanan, dan bahkan jika dia tidur secara terbuka, itu tidak akan menjadi masalah sama sekali. Yun Ce merasa tubuhnya sangat ringan. Kemampuan penglihatan dan pendengarannya juga menjadi lebih sensitif. Sedikit menggerakkan pikirannya, tubuhnya mulai melayang. Setelah kekuatannya menembus alam mendalam langit, dia akhirnya memiliki kemampuan untuk terbang juga. Dalam kurun waktu 18 bulan, kekuatannya yang dalam secara berturut-turut telah melewati 8 level, saat ini, dia sudah berada di level ke-8 dari alam mendalam langit. Dalam 1,5 tahun, dari puncak mendalam bumi, ia menyeberang ke tahap akhir langit mendalam. Sementara kali ini, perasaannya benar-benar harus digambarkan dengan kata kaget. Karena terobosan ke tahap keempat Jalan Besar Buddha adalah konsep yang sama sekali berbeda dari 3 tahap pertama. Meskipun terobosannya sangat terkait dengan 18 bulan kultivasi seperti neraka dalam turbulensi dimensi, Jasmine jelas tahu bahwa itu tidak benar, seluruh alasannya. Alasan yang paling penting adalah, kemampuan komprehensif, dan keberuntungan. Dengan kata lain, ketertarikan dan dukungan dari ruang alami yang kacau terhadapnya. Jika tidak, ketika ditukar dengan seseorang yang memiliki tubuh yang sama, kekuatan yang sama, tetapi kemampuan komprehensif yang berbeda dan keberuntungan yang relatif normal dalam turbulensi spasial yang sama. Lupakan 18 bulan, bahkan jika dia diberi waktu 18 tahun, atau bahkan 180 tahun, atau bahkan 1800 tahun, akan sangat sulit baginya untuk menerobos ke tingkat keempat Jalan Agung Sang Buddha.
Kebenaran di depan matanya telah memberitahu Jasmine bahwa kemampuan komprehensif Yunche, dan keberuntungannya, sebenarnya jauh melampaui kakaknya. Dalam 4 jam, tubuh Yunche telah sepenuhnya disempurnakan. Pagoda Buddha di atas kepalanya lenyap, dan semua luka luar dan dalam di tubuhnya juga sembuh total. Dia membuka matanya, dan pada saat itu pupil matanya bersinar, sedikit cahaya keemasan melintas. Sangat bagus. Jasmine, pada kesempatan yang sangat langka ini, mengangguk memuji. Saya tidak menyangka bahwa Anda benar-benar akan menembus tingkat keempat Jalan Agung Buddha dengan begitu cepat. Anda sudah mampu menyerap kekuatan alam pada tingkat yang lebih tinggi lagi. Pemurnian dari Jalan Besar Buddha tingkat keempat memberi Anda kekuatan lengan sebesar 50.000 kg. Kekuatan dan kecepatan pemulihan tubuhmu saat ini, tidak kalah sedikit pun dengan anugerah garis keturunan Dewa Naga. Dengan integrasi garis keturunan Dewa Naga, meski kekuatanmu masih kurang, kekuatan tubuhmu sama sekali tidak kalah dengan Raja Setengah Langkah. Berdasarkan kecepatan pemulihan, kamu bahkan telah melampaui Raja yang sebenarnya. Saat ini, kamu seharusnya bisa menggunakan api penyucian dengan relatif mudah. Namun, meskipun pertumbuhanmu luar biasa, kamu tidak boleh mengaktifkan gerbang surga dengan gegabah. Tingkat pertama Jalan Agung Sang Buddha memberikan kekuatan lengan sebesar 2000 kg, tingkat kedua Jalan Agung Sang Buddha memberikan kekuatan lengan sebesar 4000 kg, tingkat ketiga dari Jalan Besar Buddha menganugerahkan kekuatan lengan sebesar 10.000 kg. Namun ada lompatan besar dalam apa yang diberikan oleh tingkat keempat, kekuatan lengan sebesar 50.000 kg. Meskipun peningkatan kekuatan tubuh tidak dapat dirasakan secara intuitif, secara alami masih pada tingkat yang menakjubkan yang mirip dengan peningkatan kekuatan lengan. Dengan tubuhnya saat ini, kemampuan pemulihannya, dan tingkat Jalan Agung Sang Buddha, turbulensi spasial yang normal pada dasarnya tidak lagi mampu menyebabkan bahaya yang nyata baginya. Dia bisa hidup di dalam tanpa merasakan sedikit pun tekanan, dan bahkan jika dia tidur secara terbuka, itu tidak akan menjadi masalah sama sekali. Yunche merasa tubuhnya sangat ringan. Kemampuan penglihatan dan pendengarannya juga menjadi lebih sensitif. Sedikit menggerakkan pikirannya, tubuhnya mulai melayang. Setelah kekuatannya menembus alam mendalam langit, dia akhirnya memiliki kemampuan untuk terbang juga. Dalam kurun waktu 18 bulan, kekuatannya yang dalam secara berturut-turut telah melewati 8 level, saat ini, dia sudah berada di level ke-8 dari alam mendalam langit. Dalam 1,5 tahun, dari puncak mendalam bumi, ia menyeberang ke tahap akhir langit mendalam. Yunche memanggil Dragonfall, dan meraihnya di tangannya, sebagai pedang berat dengan massa 10.000 kg, dia masih akan merasakan rasa berat bahkan saat memegangnya dengan kedua tangan. Namun saat ini, ketika digenggam dengan satu tangan, terasa sangat ringan, seolah-olah tidak ada. Dia tidak mengalami pengalaman seperti neraka selama 18 bulan ini bukan tanpa alasan. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa kekuatannya saat ini jauh lebih kuat daripada sebelum dia memasuki primordial mendalam arc. Dalam waktu 18 bulan yang singkat, dengan pertumbuhan seperti itu, sudah cukup membuat ekspresi siapapun menjadi pucat karena terkejut. Namun, Yunche tidak terlalu kaget atau gembira, karena hanya dia sendiri, dari seluruh dunia ini, yang tahu apa yang dia alami selama 18 bulan ini. Apakah tabut mendalam primordial telah henti? Yunche melihat sekeliling, dan bertanya pada Jasmine. Tapi seharusnya dia berhenti, aku tidak tahu di mana dia berhenti, jawab Melati. Tapi, ini bukanlah masalah yang perlu kamu khawatirkan saat ini. Yang perlu kamu pikirkan sekarang adalah bagaimana meninggalkan tempat ini. Kamu punya dua pilihan, jika kamu mengetahui seni konstruksi formasi, kamu dapat mencoba memperbaiki formasi mendalam di pintu batu. Jika kamu tidak memiliki kemampuan ini,
maka kamu hanya punya satu pilihan, yaitu mendobrak pintu batu, atau dinding dengan paksa. Sehubungan dengan apakah Yun-che tahu bagaimana membangun formasi mendalam, Jasmine secara alami tahu itu dengan sangat baik. Oleh karena itu, jika Yun-che ingin meninggalkan tempat ini, satu-satunya cara adalah mendobrak pintu batu itu. Namun, setiap batu dan bata di tempat ini berasal dari era primordial, tingkat ketangguhan mereka hanya bisa dikatakan melampaui pemahaman orang normal. Yun-che baru saja mengalami turbulensi spasial selama 18 bulan, dan tubuhnya sudah terluka berkali-kali. Jika bukan karena keberadaan fisik Dewa Naga dan Jalan Agung Sang Buddha, dia pasti sudah mati berkali-kali. Meskipun batu bata di sini sebenarnya pernah mengalami turbulensi spasial selama bertahun-tahun, namun, dimanapun pandangannya mendarat, dia tidak dapat menemukan adanya sedikit pun retakan atau kerusakan. Meskipun kekuatan Yun-che telah melonjak pesat, membuatnya mendobrak pintu batu yang tidak dapat ditinggalkan oleh turbulensi spasial selama bertahun-tahun, tidak peduli bagaimana dia melihatnya, itu tidak terlalu realistis. Namun, jika dia ingin meninggalkan tempat ini, inilah satu-satunya jalan keluarnya. Dia harus mencobanya, dan mungkin keajaiban akan benar-benar muncul. Yun-che meraih Dragon Vault, merasakan kekuatan di tubuhnya yang sangat kuat hingga sulit baginya untuk mempercayainya, dan berkata, "Dalam periode waktu ini, kekuatan saya telah meningkat pesat beberapa kali. Saya mungkin benar-benar memiliki kemungkinan untuk merusak pintu batu ini. Bahkan jika aku hanya mampu membuat sedikit kerusakan dengan sekali percobaan, jika aku terus melakukannya tanpa henti, pasti akan datang suatu hari di mana itu akan rusak total. Cobalah kalau begitu," Jasmine berkata dengan tenang, sambil dengan sabar menatapnya. Mengenai tingkat ketangguhan pintu batu, tentu saja, dia bisa memahaminya lebih dari Yun-che, bahkan tingkat kekuatan Yun-che saat ini, adalah sesuatu yang dia lebih jelas daripada Yun-che sendiri. Yun-che maju selangkah dan berdiri di depan pintu. Menarik napas ringan, dia mengaktifkan Burning Heart dan mengangkat Dragon Vault dengan kedua tangannya. Kemudian, alisnya berkerut, energi yang sangat besar berkumpul, dan dia menghancurkan bintang tenggelam bulan jatuh. Suara hantaman yang sangat memekakkan telinga terdengar. Telinga Yun-che terasa seperti ditusuk jarum logam. Dia untuk sementara kehilangan indera pendengarannya karena rasa sakit yang luar biasa, ketika pantulan yang sangat besar yang jauh melampaui ekspektasinya menyerangnya. Lengan Yun-che langsung mati rasa, dan Dragon Vault terbang keluar dari tangannya juga. Kemudian menabrak dinding dan jatuh ke tanah. Yun-che dikirim langsung terbang juga, saat punggungnya menabrak dinding di belakang, membuatnya benar-benar takjub karena tabrakan itu. Dari pantulan yang sangat besar ini, Yun-che dapat membuat perkiraan kasar tentang seberapa besar pertumbuhan kekuatannya saat ini dari sebelumnya. Dan dari pantulan seperti ini, selain kekacauan kecil dan sementara pada otak dan aliran darahnya, dia tidak menerima sedikit pun kerusakan nyata. Dia buru-buru melangkah maju, dan matanya tertuju pada posisi pintu batu yang terkena sesar naga, dan posisi itu tidak lagi semulus cermin. Sebaliknya, sebuah titik putih yang sangat kecil telah muncul. Meski titik putih ini sangat kecil, namun bisa diabaikan jika tidak diperhatikan, titik putih memang telah muncul. Seiring berjalannya waktu, tidak ada jejak titik putih yang dikembalikan ke keadaan semula. Kegembiraan langsung melonjak dalam hati Yun-che. Meskipun itu hanya sebuah titik putih yang sangat kecil, itu jelas berarti bahwa pintu batu ini tidak dapat ditembus, dan dia saat ini sudah memiliki kekuatan yang mampu merusaknya, bahkan jika itu hanya sebuah bekas luka kecil. Belum lagi dia bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhnya sebelumnya. Oh, garis pandang Jasmine juga tertuju pada titik putih itu. Selain respon ringan, dia tidak mengungkapkan emosi lainnya. Aku mungkin benar-benar bisa mendobrak pintu ini secara perlahan.
kata Yun Ce bersemangat. Turbulensi spasial telah berhenti, kekuatannya meningkat secara eksplosif, dan saat ini, dia dapat melihat harapan untuk melarikan diri dari tempat ini. Tidak mungkin bagi Yun Ce untuk tidak merasa bersemangat. Menjangkau telapak tangannya, Dragon Vault telah terbang kembali ke tangannya. Dengan erat memegang Dragon Vault, matanya bersinar dengan sinar penuh percaya diri. Api penyucian. Cahaya yang sangat dangkal bersinar dari tubuh Yun Ce, dan auranya langsung berubah menjadi kekerasan. Di matanya, warna merah tua, mirip dengan warna darah segar, menyala. Api Phoenix juga melonjak pada saat ini, dan dengan cepat menyelimuti seluruh bilah sesar naga. Dengan mengaktifkan kondisi api penyucian, meskipun tubuhnya masih terasa sedikit berat, dibandingkan dengan perasaan sebelumnya, seperti gunung yang menekan tubuhnya dan organ-organnya sepertinya akan hancur, itu benar-benar berbeda. Dia percaya bahwa jika kekuatannya yang dalam membuat terobosan ke alam kaisar yang mendalam, dia bahkan mungkin bisa dengan santai, dan tanpa tekanan, terus mempertahankannya seperti jiwa jahat dan hati yang membara. Kali ini, aku pasti bisa membuka celah kecil. Yun Ce dengan percaya diri menggeram. Dengan setiap retakan kecil, akan tiba suatu hari ketika aku akan mampu membuka celah besar yang cukup besar agar aku bisa keluar. Saat kata-katanya jatuh, aura Yun Ce telah meluas hingga ekstrim. Dengan suara gemuruh yang keras, sesar naga, yang dipenuhi dengan api Phoenix, dihempaskan ke bawah dengan sekuat tenaga. Menghancurkan langit yang menghancurkan bumi. Ruang di sekitar pintu batu itu benar-benar tenggelam, seolah-olah seluruh dunia berguncang sejenak. Yun Ce telah melakukan persiapan yang diperlukan untuk menahan serangan balik yang sangat besar. Pada saat sesar naga dan pintu batu bertabrakan, tangannya mulai mati rasa pada saat yang bersamaan. Tiba-tiba, dia merasa anehnya tangannya menjadi ringan.